Kemarin terima kasih kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang terus mendukung bagaimana tim sepak bola kita menuju kelas dunia. Pimpinan DPR bahkan kemarin dipercepat, mestinya tidak ada diskusi atau agenda, mereka mempercepat. Terima kasih kepada pimpinan DPR yang sangat suportif hal ini. Dan tentu dengan cederanya beberapa pemain, ya, Matt Silger kemarin di pertandingan terakhir ada hamstring, ya, sepertinya tidak akan memperkuat, ya. Bulan Oktober mereka sudah bisa memperkuat timnas kita dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa mengimbangi singa-singa Asia, dan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya mereka bisa mampu membawa timnas kita untuk bisa memenangi setiap laga dan setiap pertandingan. Didatangkan tanpa aba-aba, PSSI tiba-tiba pamerkan striker naturalisasi anyar, Erling Haaland. Dunia sepak bola nasional mendadak geger. Tanpa peringatan, tanpa rumor, bahkan tanpa bisik-bisik angin dari akun-akun transfer paling kredibel sekalipun, PSSI menggemparkan jagat maya dan nyata. Dalam sebuah konferensi pers yang hanya diberi judul misterius, Lompatan Emas Garuda, Ketua Umum PSSI mengumumkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh para pendukung timnas Indonesia. Erling Haaland resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat skuad Garuda. Ya, Anda tidak salah baca. Erling Braut Haaland, penyerang tajam asal Norwegia yang kini menjadi bintang Manchester City, top skor Liga Champions, dan mesin gol paling mematikan di Eropa, resmi dinaturalisasi menjadi WNI. Biasanya, proses naturalisasi pemain di Indonesia selalu melewati proses panjang, mulai dari spekulasi media, negosiasi, hingga sidang DPR. Namun kali ini, semua terjadi secara diam-diam. Bahkan, banyak yang mengira pengumuman ini adalah lelucon April Mop, meski kalender sudah menunjukkan bulan Mei. Ternyata, PSSI sudah sejak lama bergerak di bawah radar. Semua dokumen diurus secara rahasia lewat jalur diplomatik dan bantuan dari tokoh misterius yang disebut-sebut sebagai penghubung sepak bola dan politik global. Proses naturalisasi Haaland kabarnya difasilitasi oleh kerjasama strategis antara Federasi Sepak Bola dan investor rahasia yang berasal dari Asia Tenggara. Tak lama setelah pengumuman, Haaland dikabarkan langsung terbang ke Bali, bergabung dalam training camp TC tertutup timnas di Gianyar. Dalam video singkat yang diunggah akun resmi PSSI, terlihat Haaland sudah mengenakan jersey latihan merah hitam khas Garuda dan menjalani sesi pemanasan dengan Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Sontak, suasana media sosial meledak. Tagar-tagar Haalandoni, tagar Garuda Strikebak, dan tagar Psyshock Move menjadi trending topik di Twitter, Instagram, dan bahkan LinkedIn. Fans pun bereaksi beragam. Banyak yang terkejut, sebagian tak percaya, namun tak sedikit pula yang langsung menyambut dengan antusias. Dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan oleh televisi nasional, Haaland mengatakan keputusan ini bukan semata karena sepak bola. Lebih mengejutkan lagi, Haaland menyebut bahwa dia sudah mulai belajar bahasa Indonesia sejak 6 bulan lalu, dibimbing langsung oleh pelatih bahasa dari Yogyakarta. Keputusan Haaland untuk pindah kewarganegaraan menjadi perbincangan panas di Eropa. Media Norwegia menyebut keputusan itu sebagai kejutan nasional. Beberapa fans Manchester City mengungkapkan kesedihannya karena Haaland tidak akan membela Norwegia lagi di kompetisi UEFA. UEFA dan FIFA pun angkat bicara. Juru bicara FIFA menyatakan bahwa selama semua proses legal dan administratif telah dilakukan sesuai aturan, maka Haaland berhak membela Indonesia di kompetisi internasional. Bahkan, Pep Guardiola pun ikut berkomentar. Dalam konferensi pers setelah pertandingan Liga Inggris, ia berkata sambil tersenyum, "Well, I always told him, maybe you should play for a team that wears red and white. I didn't expect it would be Indonesia.
Masuknya Haaland otomatis mengubah peta kekuatan timnas Indonesia. Jika sebelumnya Garuda bertumpu pada pemain muda lokal dan beberapa naturalisasi seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh, kini lini depan akan dipimpin oleh penyerang dengan reputasi global. Bayangkan skenario laga kualifikasi Piala Dunia, Haaland berlari menyambut umpan Sadil Ramdhani, menembus dua bek Malaysia, dan menaklukkan kiper dengan tendangan kaki kiri keras seperti petir. Selain dari sisi teknis, efek Haaland juga terasa di sektor ekonomi dan hiburan. Tiket pertandingan langsung ludes dalam waktu 7 menit setelah penjualan dibuka. Merchandise PSSI edisi Haaland diburu, bahkan sempat dijual seharga 3 juta rupiah di pasar daring. Apakah ini awal dari era keemasan sepak bola Indonesia? Apakah Haaland akan membawa Garuda terbang ke Piala Dunia? Apakah strategi ini akan menular ke sektor olahraga lain? Belum ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, untuk pertama kalinya dalam sejarah, nama Indonesia menggema di seluruh dunia sepak bola bukan karena kekalahan telak atau kontroversi, melainkan karena gebrakan luar biasa. Saya bukan sekadar datang untuk bermain, tutup Haaland dalam wawancaranya. Saya datang untuk menulis sejarah. Merah putih memanggil. Dan kini, para pemain keturunan terbaik Eropa mulai menjawabnya. Satu demi satu, mereka memilih untuk kembali pada akar. Pada darah yang mengalir di dalam tubuh mereka. Pada tanah yang mungkin belum pernah mereka injak sepenuhnya, tapi telah hidup dalam cerita keluarga, dalam makanan, dalam tradisi, dan kini, dalam hati. Adalah Michel Bakker, bek kiri tangguh yang pernah berseragam Paris Saint-Germain dan kini bermain untuk Atalanta di Serie A, yang menjadi pemantik gerakan ini. Ia membuat keputusan yang membuat pecinta sepak bola Indonesia terpukau, menolak panggilan potensial dari timnas Belanda dan memilih membela Indonesia. Dan keputusan itu tidak berdiri sendiri. Tak lama setelah Bakker menunjukkan komitmennya, dua nama besar lain menyatakan niat serupa, Joel Piroe, striker tajam milik Swansea City, dan kini bermain untuk Leeds United, serta Ian Maatsen, bek kiri eksplosif yang memperkuat Borussia Dortmund dan milik Chelsea. Kini, mimpi besar sepak bola Indonesia semakin nyata. Naturalisasi bukan lagi jalan pintas, ini adalah gerakan kesadaran. Michel Bakker bukan pemain sembarangan. Ia adalah produk Akademi Ajax yang kemudian hijrah ke PSG dan tampil di panggung besar Eropa. Di usia 24 tahun, ia memiliki pengalaman bermain di Ligue 1, Bundesliga, dan kini Serie A, 3 liga top Eropa.